Hai guys, selamat berjumpa kembali dengan channel novel populer viral kesayangan Anda ini. Saat ini admin ingin menghadirkan sebuah novel yang alur ceritanya sangat menarik dan seru. Novel ini berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video-video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 423, Longming dari Laut Timur. Di atas lautan di Laut Timur, sebuah sosok muncul dari celah ruang, mengenakan jubah hitam, dikelilingi oleh aura yang tak terukur dan menakutkan. Matanya dalam seperti jurang, seolah bisa melihat menembus segalanya. Orang yang muncul ini tidak lain adalah Luo Xiu. Dia menggunakan formasi teleportasi planar di dunia bintang luar, sangat menyadari bahwa dia akan dikirim ke titik teleportasi yang tetap, bahkan mungkin langsung ke markas salah satu tempat suci. Jadi, selama proses teleportasi, dia dengan paksa membuka jalan ruang di tengah perjalanan. Dengan cara ini, meskipun kekuatan di alam samudera bintang tahu bahwa dia telah kembali, mereka tidak akan tahu lokasi tepatnya. Laut Timur, klan monster. Luo Xiu memandang sekeliling, memperhatikan banyak monster besar yang bersembunyi di laut, dan beberapa klan monster yang telah berubah menjadi bentuk manusia di kejauhan. Ketika dia melihat pemimpin klan monster tersebut, dia terkejut. Longming, dia langsung mengenali pria berjubah perak itu sebagai bentuk manusia dari naga tanpa bayangan, Longming. Tak disangka bertemu denganmu di sini, Longming juga terlihat terkejut. Awalnya, Longming memilih berpisah dengan Luo Xiu karena dia tahu satu-satunya cara untuk cepat memulihkan kekuatan puncaknya adalah dengan bergantung pada sumber daya dan fondasi klan monster. Seperti yang dia duga, setelah kembali ke klan monster, dengan statusnya sebagai kultivator zaman kuno, dia langsung mendapatkan perhatian. Dalam waktu hanya belasan tahun, dia telah memulihkan kekuatannya ke tingkat Kaisar Bela Diri. Pada zaman kuno, kekuatan Longming adalah Kaisar Bela Diri tingkat 3, dan kini telah pulih ke Kaisar Bela Diri tingkat 2. Tidak lama lagi, dia bisa sepenuhnya pulih, bahkan mungkin mencapai tingkat yang lebih tinggi. Namun, yang lebih mengejutkan adalah Luo Xiu, yang dalam beberapa tahun terakhir namanya menjadi terkenal. Bukan hanya menjadi jenius luar biasa di antara manusia, tetapi juga menarik perhatian 3 klan besar, yang mengirim banyak kultivator untuk mengejarnya. Perasaan Longming terhadap Luo Xiu bercampur aduk, dari awal kewaspadaan hingga perlahan mulai saling percaya. Namun, sebelum kepercayaan itu sepenuhnya terbentuk, Longming memilih untuk pergi. Kepergiannya berlangsung belasan tahun tanpa ada kontak lagi karena klan manusia dan klan monster berada di 2 kubu yang berbeda. Luo Xiu, demi kenangan lama, serahkan slip giok itu dan aku akan membiarkanmu pergi, kata Longming setelah sedikit berpikir. Hehe, kamu juga menginginkan slip giok itu? Apakah kamu akan melawan saya untuk itu? Mata Luo Xiu menyipit. Slip giok itu sangat penting, jawab Longming dengan suara berat. Meskipun kita memiliki hubungan, demi kepentingan besar klan monster, aku harus mengambil slip giok itu darimu. Apakah kamu tahu apa yang tertulis di slip giok itu? Luo Xiu menjawab dengan tenang. Aku akan jujur, jika aku memberikan slip giok itu, klan monstermu akan segera musnah. Percaya atau tidak, menakut-nakuti, jika kamu tidak mau menyerahkan barang itu dengan baik-baik, maka aku akan mengambilnya dengan paksa. Suara dingin terdengar, bukan dari Longming, tetapi dari seorang tetua klan monster di sampingnya. Tetua klan monster ini botak dengan kepala mengkilap, tetapi memiliki janggut putih panjang yang hampir mencapai lutut. Longming mengerutkan kening, merasa bahwa Luo Xiu hanya menakut-nakuti. Klan monster telah ada selama ribuan tahun, bagaimana mungkin musnah hanya karena satu slip giok? Dia berpikir keras bagaimana cara mendapatkan slip giok tanpa bertarung dengan Luo Xiu. Pada saat itu, tetua klan monster yang berbicara sebelumnya langsung bergerak. Dia melangkah maju, tiba-tiba muncul di depan Luo Xiu, dengan sebilah pedang melengkung di tangan, mengarah ke leher Luo Xiu. Mata Luo Xiu memancarkan dingin. Dia tidak perlu menggunakan senjata perangnya. Hanya dengan satu jari, sebuah bilah api hitam memotong keluar. Celang, pedang melengkung di tangan tetua klan monster itu langsung terbang, diikuti oleh bilah api hitam yang dengan mudah menembus semua pertahanannya, menusuk tubuh tetua tersebut. Bilah api hitam itu tampak biasa, hanya melukai tubuh tetua itu, tetapi sebenarnya telah menghancurkan lautan kesadarannya seketika. Tubuh tetua klan monster itu jatuh dari udara, pemandangan yang membuat kultivator klan monster lainnya terkejut dan tak bisa berkata-kata. Tetua klan monster yang diserang adalah seorang patriark bela diri tingkat tinggi, bukan patriark bela diri biasa,
melainkan patriark bela diri tahap akhir. Namun, orang ini membunuhnya dengan mudah, seolah dia adalah seorang kultivator kekaisaran dari manusia. Luo Xiu tidak peduli, ekspresinya dingin. Saat dia membunuh tetua klan monster itu tampak sembarangan, namun sebenarnya dia menggunakan teknik rahasia pembunuh monster yang ditinggalkan oleh Xuan Ming. Di zaman yang lebih kuno, ada seorang kultivator manusia bernama Xuan Ming yang menciptakan 3 teknik rahasia khusus untuk melawan klan monster, teknik pembunuhan monster, teknik mengendalikan monster, dan teknik memurnikan monster. Teknik pembunuh monster khusus untuk melawan klan monster, teknik mengendalikan monster untuk menanamkan tanda di lautan kesadaran mereka, menjadikan mereka budak, dan teknik memurnikan monster untuk memurnikan klan monster menjadi pil darah, meningkatkan kekuatan dan tubuh. Luo Xiu jarang bertarung dengan kultivator klan monster, jadi dia jarang menggunakan 3 teknik ini. Setelah membunuh seorang kultivator klan monster, Luo Xiu bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Hal ini tidak berarti. Luo Xiu menatap Long Ming dan berkata, "Aku tidak akan memberikan giok itu padamu, dan kamu juga tidak bisa menahanku." Long Ming mengerutkan kening. "Kamu membunuh bawahanku di depanku, bukankah itu terlalu tidak memberiku muka? Bawahan yang tidak patuh untuk apa disimpan? Aku membantu kamu menyingkirkannya, kamu harus berterima kasih padaku." Luo Xiu tertawa, "Kulit wajahmu benar-benar tebal." Long Ming mencibir, lalu menggunakan transmisi suara spiritual, "Luo Xiu, cepat pergi. Jika berita kemunculanmu di sini tersebar, itu akan menarik perhatian para kultivator lainnya dari klan kami." Mendengar transmisi suara Long Ming, Luo Xiu tahu bahwa dia tidak ingin berhadapan dengannya dan masih menghargai hubungan lama mereka. "Berikan padaku." Long Ming melepaskan tekanan kekuatan kuat seorang kaisar, dan ruang di sekitarnya menjadi padat, seolah-olah akan terjadi pertempuran. "Pergilah, aku hanya berpura-pura tidak akan menghalangimu." Dia mengirimkan transmisi suara spiritual lagi. Luo Xiu menatapnya sejenak, kemudian berubah menjadi sinar cahaya dan melarikan diri. "Kemana kamu pergi?" Long Ming berteriak, juga berubah menjadi sinar cahaya dan mengejar. Kedua sinar cahaya itu melintas di langit. Long Ming lebih mahir dalam hukum ruang dibandingkan Luo Xiu, tapi dia tidak benar-benar mengejarnya. "Pergilah, kamu sekarang sedang diburu oleh banyak kekuatan. Tuan Long tidak bisa banyak membantumu. Semoga beruntung." Setelah terbang ribuan mil, Long Ming berhenti, mengirimkan transmisi suara spiritual. "Sampai jumpa lagi." Luo Xiu tidak berkata banyak lagi, karena dia merasakan aura kuat mendekat dari kedalaman Laut Timur. Dia mengeluarkan tombak pertempuran naga hitam, menghancurkan ruang dengan satu serangan, dan segera menghilang di langit Laut Timur. Di dekat pegunungan Hengduan di wilayah selatan, ada sebuah kota bernama Kota Lautan Awan. Kota ini dinamai Kota Lautan Awan karena dekat dengan tanah suci Lautan Awan. Setelah meninggalkan Laut Timur, Luo Xiu tiba di tempat ini untuk mencari informasi tentang kehancuran tanah suci Lautan Awan. Restoran biasanya menjadi tempat berkumpul para kultivator untuk berbicara tentang peristiwa di dunia seni bela diri, berbicara dengan bersemangat. Dengar-dengar tanah suci Lautan Awan hancur karena seseorang. Ya, semua orang tahu bahwa Bibi Santo Lautan Awan memiliki kekuatan ramalan yang luar biasa. Kabarnya, 4 tanah suci kekal pun muncul, tapi Bibi Santo Lautan Awan tidak mau meramal keberadaan orang itu. Tanah suci Lautan Awan diserang oleh klan monster, tapi tanah suci manusia lainnya tidak peduli, sungguh menyedihkan. Mendengar pembicaraan seperti itu, Luo Xiu mengetahui bahwa Bibi Santo Lautan Awan adalah Yan Siruo. Setelah mengetahui bahwa tanah suci manusia ingin dia meramal keberadaannya, tentu saja dia menolak, tapi itu membawa bencana bagi tanah suci Lautan Awan. Bisa dibilang kehancuran tanah suci Lautan Awan juga karena Luo Xiu. Tanah suci manusia tidak akan memusnahkan tanah suci Lautan Awan, tapi klan monster tidak peduli. Yang membuat Luo Xiu marah adalah ketika klan monster menyerang tanah suci Lautan Awan, tanah suci manusia lainnya hanya menonton dan tidak menghentikan mereka. Setiap generasi Bibi Santo Lautan Awan bisa meramal 9 kali. Selama ribuan tahun, banyak kultivator dari tanah suci yang datang untuk meramal dan berhutang budi pada tanah suci Lautan Awan. Tapi saat tanah suci Lautan Awan dalam bahaya, mereka tidak peduli. Tanah suci tidak sepenuhnya tidak peduli. Kabarnya mereka menyelamatkan Bibi Santo Lautan Awan pada saat kritis. Tanah suci mana yang begitu baik hati? Mereka menyelamatkan Bibi Santo Lautan Awan hanya untuk membuatnya meramal keberadaan orang itu. Luo Xiu semakin marah mendengar ini. Tanah suci Lautan Awan hancur, Yan Siruo ditangkap oleh tanah suci lainnya, membuatnya sangat marah. Dia menahan kemarahannya, melangkah maju, dan bertanya kepada orang-orang yang sedang berbicara, "Tahukah kalian tanah suci mana yang membawa Bibi Santo Lautan Awan?" Sepertinya dibawa oleh seorang kultivator dari keluarga Wu. "Apakah dibawa ke keluarga Wu?" Luo Xiu bertanya lagi. Jika benar dibawa ke keluarga Wu,
Dengan kekuatannya sekarang, dia tidak mungkin menyerbu keluarga Wu yang dijaga oleh kultivator Dewa Iblis. Katanya dibawa ke Istana Awan Api. Di sana ada banyak kultivator dari berbagai tanah suci yang ingin Bibi Santo meramal keberadaan orang itu. Mendengar ini, Luo Xiu merasa berat hati. Setelah bertanya lebih lanjut, dia meninggalkan restoran. Istana Awan Api adalah salah satu tanah suci di wilayah selatan, dengan 3 kultivator Kaisar Bela Diri yang menjaga, 1 di tingkat menengah dan 2 di tingkat awal. Dengan banyak kultivator dari berbagai tanah suci berkumpul di Istana Awan Api, setidaknya ada lebih dari 10 kultivator Kaisar Bela Diri, seperti masuk ke sarang naga dan harimau. Luo Xiu tahu bahwa sebelum tanah suci mengetahui keberadaannya, mereka tidak akan menyakiti Yan Siruo, tapi kesabaran mereka juga terbatas. Dia harus menyelamatkannya sebelum dia dalam bahaya. Dia tidak langsung menuju Istana Awan Api. Dengan kekuatannya saat ini, melawan 1 atau 2 kultivator Kaisar Bela Diri masih mungkin, tapi melawan 10 kultivator Kaisar Bela Diri pasti tidak mungkin, bahkan dirinya sendiri dalam bahaya. Beberapa hari kemudian, dia tiba di wilayah Kerajaan Tanah Langit, tetapi tidak berhenti di sana dan segera menuju ke pegunungan di mana gerbang rahasia Istana Ungu berada. Tahun itu, dia sendiri yang menghancurkan pintu masuk gerbang rahasia Istana Ungu dan melarikan diri ke dalam kehampaan yang tak terbatas di sini. Hari ini dia datang ke sini untuk mengandalkan 2 avatar untuk saling merasakan dan membawa kembali gerbang rahasia Istana Ungu dari kehampaan yang tak terbatas.